Hostnya siapa aja, Pak Anto? Tes, Tevan? Ya, Ya. Tevan. Gimana? Siapa aja, Pak, hostnya? Hostnya, oh ya, saya lupa bilang. Yang ada di flyer itu Ibu Leni dari MGK Kemayoran, sama Pak Steven. Oh, ini ya, Auto ya, Garage. Auto Garage Surabaya. Nih, Coach Steven sudah ada nih. Halo, Coach Steven. Seperti biasa ya, kalau mau bicara, ya. Kalau bukan host harus ngomong dulu, Pak ya. Oh ya, oke. Atau raise hand ya. Kita minta mereka raise hand ya, kalau saya mau bicara. Ini Pak Steven belum join audio nih kayaknya. Jadi ya, katanya tadi biasa dari laptopnya error. Nah, ini dia dari HP. Gitu. Oke. Nanti 13.30 saya mirror ke Facebook. Facebook, ya. Terima kasih, Eva. Ada catatan dari yang lain. Tes, Coach Steven. Oh, lagi connecting audio. Masih connecting audio nih, Coach Steven. Halo, Coach Steven. Halo, Coach Steven. Wah, masih connecting audio ya, Coach Steven. Masih connecting audio. Oh. Halo, Coach Steven. Tes suara dulu kok. Siang. Halo. Halo, Coach Steven. Ya, sip. Kita tes dulu suaranya ya. Oke. Tes. Oke, bagus. Koneksinya lancar. Oke. Mana Surabaya hujan atau berpan? Surabaya belum ada hujan. Belum ada hujan ya. Ini Jakarta tadi terik ya. Saya di Jakarta Timur. Tadi terik, tapi sekarang mulai hujan. Beberapa hari ini hujan terus. Gitu. Oke. Kita menunggu Ibu Leni sama tim manajemen MGK Kemayoran Jakarta. Ya, di sini ada Pak Henry Wahyadiatika. Selamat siang Pak Henry. Tunggu ini, maaf, saya lupa namanya familiar ya. Oh, ini Konino. Aduh, halo Konino. Saya panggilnya Konino, Pak Henry ya. Terima kasih sudah join. Ini kan setiap
talk show ini udah talk show yang ketiga nih, Mas Steven ya. Saya juga share ke grup WA ya, ke teman-teman yang lain yang tentunya masih ada hubungan sama otomotif ya. Yang intinya ya kita melihat kan ini ada PPKM. Ini sorry kita masih ngobrol santai dulu ya sambil teman-teman dari MGK ya. Kenapa saya juga undang Coach Steven ya? Karena kami juga pengen tahu kalau di Jakarta kan ya kami udah ngerasain nih kondisinya. Kita juga pengen tahu kalau di Surabaya tuh gimana gitu. Nanti mungkin kalau Steven bisa cerita ya. Cuma ini nih yang MGK ini nih yang mesti tutup gitu, yang mesti tutup. Dan itu kan ada 1.000 tenan di sana. Bayangin ada 1.000 tenan otomotif yang mesti tidak beroperasi nih. Makanya kita pengen dengar langsung nih dari Ibu Leni. Ini Ibu Leni udah ada nih, siap-siap. Ya. Sorry. Iya, di dalam aja, Pak. Nyalain itu langsung buat. Ya. Tuh, Hello Kitty. Saya aslinya. Dalam ya udah. Oke. Nah, ini Ibu Leni kayaknya sudah siap nih, Bu. Waduh. Ini artis kita nih, Ibu Leni nih. Ibu, di-unmute, Bu, silakan. Ibu, di-unmute, Bu, coba ya. Bentar ya. Unmute. Halo, Ibu Leni. Halo, Pak Antos. Salam Ya, sehat Steven. selalu ya. Oke. Ya. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Ini di sini ada Coach Steven dari Surabaya, Bu. Iya, Pak Steven apa kabar? Sehat? Ya. Amin. Ya, baik Bu Leni. Salam kenal. Iya, sama-sama, Pak. Ya, kita sengaja, Bu, saya undang yang dari Surabaya, perwakilan, yaitu Coach Steven ini. Kita juga pengen tahu kondisi PPKM di sana tuh seperti gimana sih, begitu, Bu. Mungkin kan kita biar bisa kita tukar pengalaman juga, ya pengen tukar informasi juga begitu. Ya. Betul, Pak. Intinya cuma satu, bisnis kita bisa tetap jalan begitu, Bu. Benar, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Ya, betul, Ibu. Manajemen yang lain, Bu, Pak Ridwan, Pak Rahman, jadi? Rahman ya. Belum gabung ya, Pak? Sebentar. Belum ada ya? Oh, belum ini, Bu. Kalau di Steven belum ada. Oke, mungkin sebentar lagi mereka gabung, Pak. Oke, kalau gitu kita mungkin ngobrol santai dulu ya, Bu ya. Sebelum boleh. Kita nunggu mereka. Nanti juga teman-teman yang lain bisa kami kasih kesempatan bicara juga. Tinggal raise hand aja. Kayak di sini juga ada Konino, Pak Nino Lim ini, Pak Henry dari dealer juga boleh. Silakan kalau mau ada yang mau disampaikan, kami bisa berikan kesempatan untuk bicara. Sudah mulai. Yo. Iya. Ya, oke. Ini obrolan santai dulu ya, Bu. Boleh, jadi, Pak. Ya, MGK kan, ya saya udah beberapa kali ya ke MGK selama masa pandemi ini, Bu ya. Tentunya kan saya juga merasakan sendiri ya, MGK ini patuh peraturan pemerintah, ya, jalankan prokes dengan ketat. Di setiap sudut, di lift, atau di eskalator saya juga lihat juga ada himbauan pakai masker, jaga jarak, ya cuci tangan gitu, Bu ya. Pokoknya bener-bener care banget deh gitu, Bu. Nih, gitu. Oh, ini ada Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Ya, sedang siap-siap Pak Rahman. Ya. Halo Pak. baru lihat wajahnya nih Pak. Kemarin baru teleponan ya Pak. Ya, betul. Ya Bu ya. Jadi ya kalau saya Bu, apa ya yang saya rasakan selama pandemi ke MGK tuh sebenarnya dengan prokes yang sudah dijalankan,
bisa berjalan Bu ya, kita masih tetap bisa jaga kesehatan kita ya. Nah, bisnis para tenan juga bisa dijalankan ya. Kan saya sih ngelihat MGK termasuk yang wanti-wanti ya, misalkan ada kerumunan tentu pasti dihimbau ya Bu ya. Acara-acara yang menimbulkan keramaian juga pastinya tidak diselenggarakan di MGK gitu Bu ya. Gitu. Cuma yang disayangkan kan MGK yang selama ini udah menjalankan sistem yang baik ini jadinya harus ditutup. Sementara saya lihat di sisi yang lain ada pemandangan banyak yang berkerumun di sepanjang Danau Sunter, itu minim penindakan gitu. Padahal kan prokesnya nggak berjalan. Lalu juga potensi penularannya juga lebih besar di Danau Sunter gitu. Ini yang kita pengen obrolin ya hari ini ya Bu. Gitu. Ya mudah-mudahan sih harapan saya dengan talk show ini kita bukannya mau mengkritik pemerintah ya, mungkin kebijakan pemerintah kita patuhi, kita ikuti. Cuma kita pengen ngasih saran nih gitu ke pemerintah gitu. Kalau ini kok ya pekerjaan ini juga esensial bagi kita ya Bu. Gitu. Betul. Jadi, mungkin nggak bisa disamaratakan. Oh kita non esensial. Sebenarnya non esensial dari mana? Gitu. Padahal selama ini kan kita juga udah terapkan prokes ini. Nah. Gitu. Yang rugi kan kita. Saya tuh nggak kebayang Bu. MGK kan ada tenan ada 1.000 ya Bu ya. Lebih Pak. Lebih dari 1.000 ya. Kalau katakan satu tenan punya 2 pegawai aja. Ada 2.000 orang nggak kerja ya Bu. Gitu. Iya. Oke, baik kita mulai ya. Ini Pak Rahman sudah siap. Pembicara utama Stephen. Oh, ada Pak Ridwan. Selamat siang Pak Ridwan. Ya. Nah, ini ada dari Berlian Optik ya. Selamat siang. Berlian Optik. Ya, kita mulai. Ya, oke. Baik, kepada pembicara utama Bu Leni, Ko Stephen, Surabaya. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut talk show kami. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan hasil atau kesimpulan dari talk show kami ini nanti bisa kita teruskan ke instansi terkait, ke media-media yang mainstream, biar bisa suara kita bisa didengar. Gitu. Ya. Oke, baik. Bu Leni, mungkin sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol ya Bu ya, kemarin ya Bu, ya soal gimana MGK. Mungkin boleh diceritain Bu, pertama kali dulu semenjak pandemi ini yang sudah dilakukan MGK tuh apa aja sih Bu untuk mencegah penularan ya, dan prokes yang dijalankan tuh apa aja Bu, boleh diceritakan Bu? Ya, sejak diberlakukan PPKM darurat ini, Pak Anto dan teman-teman semua, ya, kita semua mengertilah diberlakukan PPKM ini, ya. Nah, ini ya masuk tujuan pemerintah ini kan untuk menahan penyebaran kasus COVID-19. Betul. Ya, dengan ada kebijakan ini ya diharapkan mobilitas masyarakat menurun. Kita mengerti Pak peraturan pemerintah ini. Ya, tapi ya secara garis besar ini membuat seluruh bidang bisnis akan mengalami penurunan. Ya, secara umum ya hampir semua bisnis Pak turun Pak. Yang kita lihat sekarang ini ya Pak ya, dengan pemberlakuan PPKM ini tak terkecuali ya industri otomotif yang kita jalani ini ya termasuk Pak. Nah ini sangat terdampak sekali. Sedangkan MGK sendiri nanti bisa secara rinci bisa dijelasin oleh Pak Rahman sebagai building manager di MGK Kemayoran. Nah, kita benar-benar sudah menerapkan prokesnya, Pak. Ketat sekali prokes kita, dan juga setiap selesai operasional selama ini, kita juga ada penyemprotan seluruh gedung. Ya. Nah, ini yang prokesnya kita jaga sekali, Pak. Ya, tapi ya sayang kita juga mengikuti semua peraturan dari pemerintah PPKM darurat ini, ya kita harus tutup. Nah, itu yang disayangin. Karena ya kalau menurut saya ini akan dampak sekali yang tadi Pak Anto bilang. Satu toko aja mempunyai 2 karyawan. Nah, itu kurang lebih
ada sekitar 4.000 karyawan, Pak, yang istilahnya mereka kehilangan pekerjaan. Nah, Ya, ini betul. dampaknya itu sangat-sangat signifikan, Pak, terhadap ekonomi pertumbuhan di Indonesia ini. Nah, itu yang kita akan takutin. Nah, Betul. cuman kita memintalah untuk pemerintah ini ya memberikanlah relaksasi kepada pelaku usaha retail, terutama di otomotif ini. Karena yang seperti Pak Anto tadi bilang, ya ini salah satu adalah industri otomotif ini adalah esensial. Karena Betul. ya seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau kita mau beli otomotif ya atau kita mau ke bengkel, kita nggak bisa membeli begitu merasa membeli tidak melihat barang gitu Pak Anto. Iya, Ya. betul. Kalau kita mau ke showroom, mau beli mobil, pasti kita lebih enjoy, kita harus lihat barangnya dulu. Ya. Terus kalau kita mau ke bengkel, misalnya mau perbaikan mobil, nah itu kan kita juga harus ke bengkelnya itu untuk melihat mereka untuk pekerjaannya semaksimal seperti apa. Nah ini memang sekarang udah zamannya online, tapi kalau pembelian mobil ya seperti kita kan di MGK Kemayoran ini ada 2 lantai showroom mobil Pak, mobil second. Ya, nah kalau pembeli itu biasanya mau bertransaksi pembelian mobil second. Ya, konsumen kan harus merasakan kendaraannya itu yang akan dia beli itu untuk datang langsung ke showroom untuk melihat barangnya, biasanya seperti itu. Ya, betul. Karena kalau tidak dia lihat, dia nggak akan puas dengan pembelian mobil itu. Begitu juga sama seperti bengkel, Pak. Ya. Nah ini yang menurut saya untuk otomotif ini, untuk spare part-nya, untuk yang lain-lain itu sangat esensial menurut saya, Pak. Karena kita semua pun kendaraan, kita memakai kendaraan. Kalau mereka kendaraannya rusak, ya mereka harus datang ke bengkel. Betul. Nah, ini menurut saya lebih esensial, lebih ke otomotif. Nah, kita cuma menghimbau pemerintah supaya lebih ada relaksasi lah untuk pedagang-pedagang industri otomotif ini, Pak Anto. Ya. Ya. Nah, mungkin lebih jelasnya Pak Rahman bisa dibantu untuk secara keseluruhan prokes yang kita sudah jalankan di MGK, Pak Rahman. Oke, silakan Pak Rahman. Saya unmute sebentar ya, Pak. Pak Rahman. Ya, silakan Pak Rahman. Oke. Saya tadi tidak mendengar di awal nih karena ini baru ini karena baru soundnya baru dapat nih. Ya, ya, oke. Mungkin langsung ke topiknya aja. Boleh, jadi untuk Mall Otomotif MGK Kemayoran. Ya. Untuk prokesnya sih kami sudah siapkan ya, sudah mengikuti aturan pemerintah. Jadi kalaupun pemerintah mengizinkan untuk membuka pedagang-pedagang yang ada di MGK Kemayoran, itu kami sebagai badan pengelola menjamin lah untuk prokesnya ya, untuk prokesnya karena selama ini memang prokes sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dari jumlah personel, jaga jarak dan sebagainya itu tidak terlalu banyak di sana dan memang itu suatu persyaratan dari prokes tersebut itu sudah kita lakukan gitu Pak. Oke. Dan harapan kami memang untuk Mall Otomotif MGK Kemayoran tuh ya seharusnya sudah dibuka lah ya, seharusnya sudah dibuka karena yang membuat adanya penularan dan lain sebagainya itu kan dari kerumunan orang banyak. Sementara di MGK Kemayoran itu masih bisa kita pantau, masih bisa kita arahkan dan semua tenan juga akan mengerti hal itu, Pak. Oke, Ibu Leni, saya ada pertanyaan, Ibu. Iya. Tadi Ibu kan meminta relaksasi ya untuk para pelaku usaha retail otomotif ini. Boleh spesifik, Bu? Relaksasi yang diharapkan itu seperti apa ya? Ya, seperti yang kita tahu sekarang ini kan ya banyaklah mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan ya akibat ditutup ya Pak oleh pemerintah.
Nah, ini kan dampaknya sangat-sangat terdampak untuk kita semua. Ya, terutama untuk yang kita mall otomotif dulu lah, Pak. Industri otomotif ini, ya salah satunya MGK, ya, untuk dapat, ya untuk tanggal 26 ini, supaya pemerintah memberikan kebijakan kelonggaran untuk dapat dibuka, Pak. Karena kalau kita pantau, karyawan di MGK itu yang kurang lebih kita ada 1.200 pedagang, dengan asumsi mereka satu toko itu mempunyai 2 pegawai, kurang lebih kita ada 2.400 pegawai, Pak. Ya, nah ini mereka akan kehilangan pekerjaan, ya. Nah itu kan akan mempengaruhi ekonomi juga. Nah, kita juga minta supaya pemerintah ini memberikan relaksasi untuk diperbolehkanlah MGK untuk dapat beroperasi kembali untuk tanggal 26 ini, Pak Anto. Oke. Ya, karena ya salah satu industri otomotif ini kan salah satu di bidang esensial. Ya, oke. Nah, itu yang kita mengharapkan sekali kebijakan pemerintah untuk dapat memperbolehkan tanggal 26 ini untuk tetap kami dapat beroperasi, dan kami tetap akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sekali, Pak. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rahman, ya, kita tuh sangat-sangat ketat dan terpantau sekali karena kita mempunyai security itu di mana-mana, itu banyak security, Pak, di tempat kita. Kalau Pak Anto ke MGK Kemayoran, ya kurang lebih jarak 1 kilo aja sudah ada security, Pak, di situ dikelilingi security. Dan dengan masa PPKM ini kita juga akan telah menambah security untuk memantau mereka dan menasihati mereka kalau mereka nggak pakai masker atau mereka berkerumun, itu kita selalu mengingatkan untuk mereka. Jadi benar-benar kita prokesnya kuat sekali, Pak, di MGK Kemayoran. Bila mana diperbolehkan oleh pemerintah kita untuk buka lagi tanggal 26 ini, kita akan lebih memperketat lagi prokes ini, Pak. Oke, nah, jadi MGK siap untuk memperketat lagi ya, Bu? Kenapa, Pak? MGK siap untuk lebih ketat lagi prokesnya, Bu? Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Baik. Ya. Oke. Ya, jadi relaks. Bu, mau tanya, Bu, sejauh ini Bu update sampai dengan hari kerja kemarin, tanggal 26 nanti kira-kira akan diberi udah ada aba-aba, Bu? Apa bisa buka? Bagaimana, Bu? Untuk kami belum tahu karena kami masih menunggu pengumuman dari pemerintah tanggal 25 ini, Pak, ya. Apakah kami diperbolehkan untuk beroperasi kembali? Ya. Nah, ini yang kita masih menunggu, Pak. Kita sih tetap menaati himbauan dari pemerintah masalah PPKM ini. Yang dari awalnya PPKM darurat dan sekarang diturunkan menjadi PPKM level 4. Nah, mudah-mudahan dengan menurunnya lagi tanggal 26 dengan PPKM level 2, nah mungkin dengan bidang industri otomotif pemerintah sudah bisa memperbolehkan untuk buka. Tapi dengan catatan yaitu tetap harus menjaga prokes yang lebih ketat itu, Pak. Kita sih mengharapkan, tapi tetap kita taat kepada peraturan pemerintah, Pak Anto. Oke, Bu. Ya. Ibu, jadi sejak awal PPKM darurat diberlakukan, Bu, ya? Mungkin tanggal berapa saya lupa, tanggal 5 awal dulu 3 Juli, Pak. 3 Juli, ya, Bu, ya? Sampai 20. Oke, itu kan diperpanjang lagi ya, Bu, ya? Setelah 20 diperpanjang lagi sampai 26. Oke, berarti kurang lebih tuh 20 harian ini MGK Kemayoran tutup ya, Bu? Tidak beroperasi? Betul, MGK selama ini tutup. Tapi ya itu, Pak, kita juga kadang-kadang dengan pedagang-pedagang ini kasihan juga karena waktu itu kan tanggal 3 tuh Minggu, tanggal 5 itu Senin, nah baru kita berlakukan untuk pedagang-pedagang karena mereka Senin sudah mulai operasional dan mereka juga tahunya mendadak bahwa MGK ini tutup. Nah, akhirnya ya ada berapa hari itu kita memperbolehkan mereka untuk ambil barang karena mereka sudah merencanakan pengiriman barang kemana-mana.
Nah, cuman kalau kita lihat di MGK setelah ada PPKM darurat ini, ya kita juga melihatnya sangat miris dan kasihan dengan mereka. Mereka sudah ambil barang di toko, hanya kita perbolehkan mereka ngambil barang sejam 2 jam. Setelah itu mereka bawa keluar dan mereka ngepak-ngepak itu di luar MGK, Pak Anto. Nah, itu yang kita sebagai pengelola ini sangat sedih dan miris sekali gitu loh, Pak. Tapi yang mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah PPKM darurat ini. Nah, ini yang kita juga merasa MGK ini ya mau nggak mau, Pak. Jadi istilahnya kalau kita juga sedih melihat mereka ngepak-ngepak sampai di luar-luar itu loh, Pak. Nah, ini makanya kita menghimbau pemerintah. Nah, otomotif ini kan salah satu jenis produk yang esensial lah, bisnis yang esensial untuk pemerintah. Nah, saya sangat-sangat menghimbau pemerintah untuk dapat meringankan supaya MGK ini sebagai industri otomotif ini untuk dapat diberikan operasional kembali tanggal 26. Ya, itu Pak. Iya, jadi praktis 20 hari lebih, Bu, ya. Tidak ada operasional sama sekali. Benar. Ya. Itu pun juga hanya tenan ngambil barang ya, Bu. Ambil barang aja. Betul, ambil barang dan mereka, karena kita juga ada waktu jeda untuk mereka ngambil barang, dikawal oleh security, akhirnya mereka ngambil barang dan mereka ngepak-ngepak sampai di luar MGK. Nah, ini yang kita sebagai badan pengelola juga merasa miris sekali melihat seperti itu. Jadi mereka ini benar-benar mau usaha, tapi usahanya terkendala. Nah, ini yang membuat kita sedih sekali, Pak Anto. Iya, Bu. Ya, ini juga jangan sampai yang waktu itu viral nih, Bu, di PGC ya, Cililitan kalau nggak salah. Yang servis HP sampai turun ke jalan ya, Bu. Iya. Betul. Nah, mau nggak mau ya Pak Anto, ya sekarang mereka pun kalau memangnya terhambat sampai tidak bisa operasional, mereka pun istilahnya mempunyai keluarga, mempunyai anak. Nah, mereka juga harus memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau mereka tidak ada penghasilan, apa yang mereka dapat? Nah, itu Pak. Makanya sampai mereka diberlakukan PPKM darurat ini, kalau kita lihat seperti di PGC, mereka sampai orang servis handphone aja sampai di luar. Nah, itu mereka berjuang bagaimana mereka mendapatkan uang untuk keluarga. Nah, ini yang kita sangat miris sebenarnya, Pak. Nah, mungkin kalau pemerintah perbolehkan, ya, seperti yang tadi saya bilang, ya agak relaksasi sedikit, tapi tetap prokesnya itu harus dijaga ketat. Itu, Pak. Oke, Bu. Oh ya, saya mau kembali lagi ke Pak Rahman. Pak Rahman boleh ini Pak, dijelaskan sedikit lagi Pak. Jelas tadi sudah MGK sudah ikut aturan pemerintah, ya selama ini sudah jalankan prokesnya. Nah, sudah ada petugas yang disiapkan untuk memantau, misal ada kerumunan atau yang tidak pakai masker, jadi itu kan masih tetap bisa dikendalikan, diarahkan ya Pak Rahman. Saya tertarik melihat ini. Waktu itu di lift, saya ke MGK naik lift, itu ada macam apa ya, udah semacam informasi, oh ini sudah dilakukan penyemprotan disinfektan, betul ya Pak Rahman ya? Itu berapa kali Pak penyemprotannya Pak, kalau boleh tahu? Bentar, ini di unmute dulu ya Pak ya, sebentar Pak. Bapak di unmute dulu. Pak Rahman, ya silakan Pak. Ya, yang pertama tadi yang ditanyakan masalah pengawasan dan lain sebagainya itu adalah merupakan suatu SOP bagi security. Jadi security sudah tahu pekerjaannya mana yang tidak ngikutin prokes dan lain sebagainya, itu udah dapat teguran dari security. Terus untuk masalah penyemprotan disinfektan itu memang seminggu sekali Pak. Jadi setiap hari Rabu atau hari Kamis itu secara total kita semprot dari lantai 9 sampai ke basement sampai ke area eksternal. Itu 1 minggu sekali kita lakukan. Jadi menurut saya apa betul yang dikatakan Bu Leni tadi. Jadi kalaupun kita walaupun kita suruh buka atau ada izin buka dari pemerintah untuk mall MGK Kemayoran,
saya rasa tidak jadi masalah karena kita sudah terbiasa dengan prokesnya. Terbiasa. Sudah terbiasa dengan prokesnya dan itu jaminlah saya sebagai tim dari badan pengelola, saya jamin untuk prokesnya kita ketat, sangat-sangat ketat gitu. Terus tadi yang disinggung masalah selama beberapa hari selama PPKM tutup, ya secara operasional memang tutup Pak. Tapi untuk ada di sini kan ada beberapa tenan yang masuk esensial dan kritikal ya seperti kantor pos, terus titipan kilat, terus ada ATM di sana. Nah itu kita kasih akses khusus untuk tetap mereka bisa berjalan selama PPKM tersebut. Ya. Pak, jadi penyemprotan itu sejak awal pandemi Pak ya, rutin itu? Ya rutin dari awal pandemi kita semprot terus karena ya gimana kita usaha karena si tenan maupun pengunjung itu kan mondar-mandir ganti-ganti orang, tetap kita lakukan seminggu sekali. Oke, betul. Oke. Ya. Oke, Pak, cukup jelas. Jadi sebenarnya prokesnya ini udah luar biasa ya. Udah lebih dari biasa prokes yang dijalankan ini ya. Ini kalau menurut saya udah oke sekali ya, karena begitu masuk juga kita tes suhu badan juga kita lakukan, terus begitu mau masuk ke pintu-pintu mal juga ada cuci tangan dan lain sebagainya. Ya. Terus ada pengawasan untuk masker, pengawasan untuk jaga jarak di seluruh kios, dan kios-kios di sini juga nggak terlalu banyak Pak itunya. Karyawannya itu paling 3-4 orang itu pun udah jaga jarak. Saya rasa udah nggak masalah sebetulnya itu kalau memang buka juga kalau menurut saya sih. Oke, baik. Iya, jadi Pak ini kalau prokes yang sudah dijalankan ini, apakah ada pelaporan berkala ke instansi terkait? Itu kita kadang-kadang didatangin dari instansi terkait dan memang kita suruh lihat aja di lapangan. Jadi beliau dari tim Satpol PP atau dari tim kepolisian datang, saya suruh lihat di lokasi. Jadi memang sudah diterapkan kita dan mereka juga sudah mengetahui. Oke, jadi misalkan sewaktu-waktu disidak pun juga ya silakan ya Pak ya, memang prokesnya sudah dijalankan. Iya, gitu. siap. Kita disidak kapanpun siap. Ya, karena kita sudah siap. By system pun juga udah berjalan Pak ya, itu udah jadi rutinitas itu penyemprotan, pengawasan gitu Pak ya. Oh ya, betul. Saya sudah oke sekali nih prokesnya ya. Tapi ya kenapa mesti tutup? Mungkin karena dia ya itu tadi ya Bu Eleni dianggap non esensial ya Bu. Non esensial ya ini ya, gitu. Sementara buat kita ini yang pelaku bisnis di otomotif ini kan ini esensial ini. Ya kalau mobil saya rusak gimana? Iya. Oke. Ini yang terjadi di Jakarta. Nah ini di sini saya juga mengundang Coach Steven dari Rumah Modifikasi Auto Garage Surabaya. Nah, kita pengen tahu ini, Bu. Mungkin kita masih sama ya kebijakannya di Jawa, tapi kita juga pengen tahu di Surabaya ini bagaimana sih kondisi PPKM-nya ini gitu. Coach Steven ini boleh dibilang bengkel yang paling komplit lah di Surabaya gitu. Jadi kebetulan di pinggir jalan utama ya, Coach Steven ya. Iya, betul Pak Anto. Ya, beberapa bulan lalu saya mampir ke sana. Boleh Coach Steven diceritakan gimana sih kondisi di Surabaya PPKM ini bagaimana? Benar-benar harus tutup total atau bagaimana? Ya. Oke, siang semuanya, salam kenal. Jadi kondisi PPKM di Surabaya hari pertama sih parah banget, sepinya luar biasa. Tapi mendekati mulai kemarin Senin ya itu sudah mulai agak sedikit normal. Ya. Cuman untuk yang industri otomotif yang di pusat otomotif memang ada yang masih ditutup, tapi ada satu yang udah dibuka. Oh, gitu. Oh, ada semacam sentra underdeal gitu ya, Steven ya? Yes. Ada 2 tempat, 3 tempat Surabaya. Oh, jadi ada yang ditutup, tapi sekarang sudah ada yang dibuka? Iya, dari 3 tempat, 1 tempat yang udah dibuka. Oh, oke. Berarti 2 tempat sisanya menunggu
Ya menunggu aba-aba nih, boleh buka atau enggak? 25-an lah ya harusnya. 25-an ya. Oke, besok besok ya kepastiannya boleh buka atau enggak di tanggal 26. Berarti ya, sama dengan MGK nih. Ya, besok ya Bu Leni ya. Berarti Betul, Pak. menunggu kepastiannya tanggal 26 boleh buka atau enggak. Benar. Ya, oke. Kalau Steven sendiri bengkel gimana Kalau Steven? Beroperasi tetap atau dikurangi mungkin? Saya tetap beroperasi normal, cuman 2 minggu awal kemarin saya tutup semua pintu gerbangnya, tapi kita aktivitas di dalam by appointment. Nah, per Senin kemarin saya baru buka 1/4 pintunya itu rame sih. Rame ya, oke. Tapi tetap karena kan kalau Steven persis di pinggir jalan jalan utama gitu ya. Gitu. Ya, jadi kita kan gini bro, kita semua kan pada cari makan ya sekarang ya, yang penting kita halal. Cuman yang saya terapkan beberapa kali Satpol PP lewat, memang dia sempat intip-intip, tapi kita memang lolos dari situ. Tapi saya juga terapkan prosedur kesehatan, jadi setiap kali customer atau pegawai masuk harus saya cek tem dulu satu, mereka hand sanitizer, baru mereka boleh masuk. Begitu juga dengan customer. Jadi kalau pernah ada customer saya suruh pakai masker nggak mau, saya bilang saya nggak bisa transaksi sama Bapak. Jadi kita saling jaga. Sampai ditegaskan begitu ya, Pak Steven ya, ke customer mau beli dia mau ngasih uang loh. Iya, kita nggak tersinggung takut, ya Pak, kondisi begini. Oh iya Ya betul. kita ngomong sopan sih, mohon maaf di depan begini gitu. Iya betul. Oke. Kalau di MGK sendiri mungkin Pak Rahman ya, Pak, apakah pernah menemui Pak customer nih, pengunjung kalau kedapatan yang tidak pakai masker nih Pak? Saya sih di MGK belum pernah ya lihat orang yang tidak pakai masker ya Pak. Itu udah pasti ada Pak. Itu udah pasti ada. Ya? Nggak mungkin semuanya pakai masker. Pasti ada. Itu pun sama lah kita lakukan. Bahkan kalau kita sudah siapkan masker, kadang-kadang kita kasih masker. Jadi, jadi di pintu utama itu di lobi utama itu kita udah siapkan di sana. Jadi kalau ada yang tidak pakai masker kita tegur dan tidak boleh masuk dan kita kasih masker. Oke, itu security udah punya SOP-nya ya Pak? Sudah ada SOP-nya dari security, dari untuk pengecekan suhu badan, terus dari masker, dari cara pencuci tangan. Jadi sebelum masuk tuh mereka udah harus cuci tangan dulu karena sudah disiapkan di sana. Oh iya, saya lihat itu. Ya, tempat cuci tangannya saya lihat. Oke. Kembali lagi saya ke Coach Steven. Tentunya PPKM ini ya dengan tadi pagar ditutup. Tadinya ditutup full ya Coach Steven ya selama 2 minggu ya. Terus mulai hari Senin kemarin satu pintu dibuka sedikit. Ya pastinya gimana ya? Pasti terjadi penurunan dong Coach. Yang mungkin biasanya customer bisa mencapai 90%, 100%, mungkin sekarang menurun atau tetap gimana, Coach Steven? Kalau penurunan sih saya rasa sekitar kita turun sih 60% ya. Wah, 60%. Turun 60%, tapi pas kita tutup pintu tuh. Tapi pas kita buka satu pintu ini sudah dia paling turun saya bilang cuma 30 kali ya, 20-30 ya. 20-30. Jadi udah membaik kalau saya. Oke. Nah, saya penasaran tuh tadi, yang waktu dibuka satu pintu, kan ada Satpol PP lewat. Jadi dia melongok ke dalam. Jadi dia memantau situasi di dalam, begitu ya? Iya, lewat pintu samping. Oke. Tapi kan pastinya kan mekanik semua udah pakai masker semua. Pasti itu saya pastikan. Kalau masker, face shield itu saya pastikan. Oh, oke. Tapi Satpol PP yang lewat itu memang hanya memantau saja ya? Iya, betul Pak. Betul. Oke. Atau mungkin mereka juga paham kali ya, Mas Steven. Kalau ini tutup sama sekali, ya nggak bisa operasional ini ya, nggak bisa ada cash flow. Mereka gitu. Masih kebetulan kita ketemu orang yang masih rasional sih Pak, kalau saya bilang Pak. Oke. Kita ngerti, pokoknya kita jaga, kita nggak ngawur gitu aja sih. Yang kita bisa lakukan cuma itu sih Pak. Oke. Oh ya, yang saya ingat Coach Steven punya food truck ya di luar. Iya. Kalau itu tetap ya, itu jalan terus ya Coach Steven? Itu jalan
Ya, untungnya kita ketolong sama food truck, Pak. Jadi pas begitu pintu dibuka, kita buka food truck di depan, dan pancingan kita tuh berupa food truck yang ada kita taruh banner di sana. Jadi orang tetap tahu kalau kita operasional kerja, mereka bisa hubungi nomor saya. Nah, kira-kira ketolong dari food truck itu. Oke, ya. Boleh nih, Bu. Pancingan. Pak Steven nih punya food truck ya. Ini konsepnya bagus, Bu. Food truck otomotif gitu ya, jualan makanan. Jadi ini yang saya menarik nih. Kemarin saya lihat di Facebook-nya kan beberapa hari lalu, tokonya tutup full, tapi ada food truck di luar. Wah, ini berarti tetap jualan dong nih food truck ini. Mana tahu di MGK bisa ada food truck festival mungkin, Bu. Kan masih ada hubungan dengan otomotif ya. Iya. Gitu. Nanti itu masih kita rencanakan nanti, Pak, setelah ini. Setelah kondusif, Bu ya. Oke, ini hanya sudah terlintas ide aja nih. Oke. Terakhir Coach Steven, apa harapan Coach Steven nih? Karena ada PPKM seperti ini, Coach. Yang mungkin apa ya? Jadi geraknya jadi nggak leluasa aja. Kalau saya sih berharap semuanya segera selesai, semua segera beres. Cuma kan itu sesuatu yang mungkin butuh waktu agak lama. Tapi saya berharap dari semua orang di Indonesia atau maupun di seluruh dunia tetap dengan protokol kesehatan, karena masker ini tidak boleh lepas. Masker ini nomor 1, dan kebersihan, hand sanitizer itu tetap dijalankan. Jadi misalnya kita juga sebaiknya jaga-jaga, dimanapun kita pergi selalu sedia itu. Oke. Ya harapannya juga tentu berharap dengan PPKM ini bisa ada kelonggaran ya, Coach Steven. Bisa buka full, buka penuh, tapi dengan prokes yang ketat gitu. Kalau menurut saya sih. Ya, gimana, Coach Steven? Kalau saran saya seperti yang di MGK lakukan atau di mana-mana lakukan, pokoknya kasih tim untuk di lapangan. Jadi begitu kita ngomong, lu nggak pakai masker langsung denda besar, nggak pakai main-main. Jadi biarin orang yang mau kerja biar bisa kerja, yang memang nggak sadar masih nggak mau dibina ya dibinasakan aja. Tapi harus taruh orang untuk di lapangan itu benar-benar, oh iya kamu memang mau kerja, ya udah saya kasih kamu kerja, tapi kamu harus protokol kesehatan. Itu yang saya saran sih, cuma itu aja sih. Tim dari pemerintah atau mungkin dari MGK, misal dari mall, dari mana, itu punya satu tim sendiri yang memang strict untuk itu, dan denda itu harus ada. Oke, denda ya. Ya. Bisa tuh. Nah, saya tiba-tiba terlintas ide, Bu Leni. Ini kan vaksinasi ini lagi ramai ya, Bu Leni. Mungkin sekarang mall lagi sepi nih, tapi mereka adakan vaksinasi. 2 hari lalu Pak Wahyu vaksinasi di MGK Mall Kelapa Gading. Gitu. Iya. Barangkali saya tadi terlintas ide, barangkali MGK bisa adakan vaksinasi mungkin dengan menggandeng beberapa pihak gitu ya, Bu. Jadi biar lebih mantap lagi image-nya, Bu. Prokesnya udah ketat, udah jalan. Kita juga concern nih tentang vaksinasi begitu, Bu. Iya. Memang kemarin sudah ada sih Pak yang coba lihat untuk vaksinasi di tempat kita. Cuman memang tempatnya itu mereka mintanya di lobi. Nah, cuman memang kemarin kita arahkan di basement. Nah, tapi ya mereka ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, mereka juga akhirnya nggak mau. Nah, ini yang kita masih follow up mereka terus nih, Pak Anto. Oke, jadi upaya ke sana sudah ada ya, Bu ya, untuk sudah ada, Pak Anto. Sudah ada. Ya. Oke, Bu. Jadi yang saya prihatin sih ini, Bu. Ya, para tenan ini ya, Bu ya. Yang dimana betul. Ini benar-benar nggak bisa beroperasi. Ya, pusing juga gitu. Kita sebagai yang pemilik mobil juga mau udah punya bengkel langganan di MGK, mau servis, mau cari parts atau gimana juga ya terkendala banget kan, Bu. Gitu. Ya, mudah-mudahan Pak mereka juga bisa operasional, yaitu seperti MGK kan sekarang ini banyak pedagang-pedagangnya mereka sudah pakai online. Nah, ini yang memang kita selalu himbau juga dengan mereka supaya mereka menggunakan digital juga, supaya dengan situasi PPKM ini bisa membantu bisnis mereka juga. Mungkin mereka juga ada namanya bengkel panggilan, Pak.
Nah, mereka juga ada beberapa yang bisa dipanggil ke rumah. Nah, tapi perlengkapan mereka kan tidak selengkap yang ada di toko mereka. Nah, itu yang kadang-kadang kendalanya seperti itu, Pak. Misalnya mereka mau spuring, mereka nggak punya mesinnya. Nah, itu yang agak susah untuk mereka. Nah, paling mereka kalau bengkel untuk panggilan ke rumah itu yang kecil-kecil aja, Pak, dengan spare part yang kecil itu loh. Nah, ini yang membuat mereka jadi kendala juga. Untuk yang bengkel-bengkel besar ini yang agak sulit untuk operasional untuk panggilan ke rumah, Pak. Makanya itu kita selalu menghimbau tenan-tenan kita bengkel supaya mereka juga bikin online supaya ada bengkel istilahnya jemput bola gitu loh, Pak. Ya. Nah, ini memang ada beberapa yang mereka sudah lakukan, tapi ya memang untuk kita semua ini merasa pahit sekali, Pak, dengan dampak PPKM yang cukup besar ini. Ya, karena semua sektor ekonomi ini pasti terganggu semuanya, Pak. Ya, yang seperti tadi Pak Steven bicara, ya itu omsetnya pun akan menurun, pasti menurun, Pak. Ya, nah ini yang akan terdampak akhirnya kepada karyawan mereka juga. Nah, ini yang kita juga memikirkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada kita, terutama industri otomotif tanggal 26 ini untuk dapat diberikan beroperasi kembali. Nah, itu yang kita himbau kepada pemerintah, Pak Anto. Oke, baik. Ya, Bu. Nanti kan dari talk show ini kita akan bikin kesimpulan ya, Bu. Tadi dari Ibu Leni sudah ada ya, Bu ya, untuk relaksasi ya, Bu. Paling nggak minimal bisa dibuka lagi. Itu aja, Bu ya. Jadi bisa beroperasi lagi gitu. Sementara dari Pak Rahman juga udah Iya, betul. Dari Pak Rahman juga udah meyakinkan kalau MGK ini udah prokes sudah tidak diragukan lagi deh. Ya, sudah terbiasa dengan prokes gitu ya, Pak Rahman ya. Dan siap untuk ikut prokes yang lebih ketat lagi gitu. Benar. Gitu. Nah, ini kita bisa membantu lah Pak Anto. Kita bisa membantu pemerintah lah untuk masalah prokes ini untuk mencegah penularan COVID-19 yang ada di tempat kita, di mall kita. Karena di mall kita ini kan intinya ini satu kawasan yang kita bisa pantau, Pak. Seperti Pak Rahman juga sudah memberikan SOP kepada security maupun pada cleaning service. Jadi kita juga saling menegur dan mengingatkan mereka semua ini kepada tenan-tenan yang ada yang tidak mentaati prokes, langsung kita akan tegur mereka. Nah, ini kita punya tim di bawah Badan Pengelola semuanya sudah memberikan satu SOP untuk staf-staf lapangan kita, Pak. Betul, Bu. Dan satu lagi, Bu, ya, mungkin kita perlu, tanda kutip, perlu koreksi pemerintah mengenai definisi esensial dan non-esensial tadi, Bu, ya. Ya, kalau bidang sektor bisnis otomotif tuh juga esensial, begitu ya, Bu. Gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Gitu. Ya. Benar. Nah, coba kita bayangkan di luar sana, kayak contoh deh, saya ambil ilustrasi di Sunter ya, Bu. Kantor nih. Di Sunter itu ada toko perabotan. Disuruh tutup. Ya, sementara sebelahnya kopi kenangan atau ayam geprek gitu ya, tetap buka. Ya karena ya toko perabotan dianggap non esensial. Kopi kenangan atau ayam geprek dianggap esensial gitu ya, Bu ya. Dianggap esensial. Iya. Nah, begitu dua gerai makanan ini diguyur promo, nah berbondong-bondonglah para ojek online ke situ. Nah disitulah tercipta kerumunan. Nah loh, ini sementara kalau toko perabotan yang sebenarnya nggak tiap jam ramai, ya apa bedanya ini gitu? Apa bedanya dengan yang berkerumun ini gitu? Benar. Gitu. Dan benar. Terus lalu yang buat saya miris sih tadi, Bu, yang di awal sebelum talk show dimulai ini saya cerita MGK yang saya tahu prokesnya sudah cukup bagus, cukup baik, dijalankan by system, sementara di panjang Danau Sunter pada nongkrong berkerumun tanpa prokes gitu ya, minim penindakan yang saya tahu. Itu malah bahkan mungkin sampai kemarin-kemarin masih itu, sampai sebelum PPKM itu mungkin masih itu nongkrong di Danau Sunter gitu, Bu. Betul.
Itu sih yang saya mungkin yang seperti kemarin. Ya. Betul. Nah, seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Ridwan, untuk pedagang spare part yang di Mosatek, Pak Anto, di Sawah Besar, itu masih ada beberapa toko yang buka. Nah, itu kenapa tidak ditindak tegas itu loh, Pak. Makanya, nah ini mungkin dari SDM-nya atau bagaimana. Nah, ini yang membuat akhirnya orang merasa kok dibeda-bedain. Nah, ini Pak yang menjadi akhirnya satu kecemburuan sosial untuk yang mereka pedagang otomotif yang lain. Oke, ini sampai kemarin masih buka, Bu, yang di Sawah Besar. Yang Mosatek kemarin sesuai dengan Pak Ridwan juga ada lihat lewat sana itu masih buka, Pak. Beberapa toko masih buka. Mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan, Pak Ridwan? Kan Pak Ridwan. Bentar, saya unmute dulu ya. Pak Ridwan ini pakai nama Demas Tanjung. Silakan, Pak. Ya, selamat siang Pak Anto, selamat siang teman-teman semuanya. Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ya jadi kadang-kadang melihat situasi begini bingung-bingung juga kita. Iya, sementara di tempat kita, tempat-tempat lain yang istilahnya kelasnya di dalam mall itu kok ketat sekali seperti itu. Pas kita pulang lah di tempat yang sebagian tempat seperti itu kayak contoh Mosatek seperti itu masih bisa buka gitu loh. Ada beberapa tempat pun loh kok pada buka masihan gitu. Jadi ini juga kadang-kadang jadi kritikan dari pihak tenan-tenan itu ke kita. Saya bilang ya Pak, kita ikutin prosedurnya PPKM pusat aja lah seperti itu. Ya, betul. Kita ikutin aturan dulu dah. Yang lain mau bagaimana kita juga terserah mereka lah gitu loh. Ya saya kadang kalau dengar mereka juga ya Pak, saya paling pesen sama tenan-tenan kita, Bapak ente sehat deh. Kita ikutin aturan dulu. Nanti kita tunggu sampai tanggal 26, 25 ini pengumumannya apa. 26 mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran seperti itu. Kalau bicara MGK, kita bicara dari tahun PSBB pertama kali tahun lalu pun kita sudah latihan prokes kita, Pak. Jadi hampir tahun pertama kali ada PSBB itu, kita udah prokesnya udah gila-gilaan, Pak. Tahun lalu, Pak ya? Tahun lalu kita sudah melakukan prokes di kita. Jadi setiap hari namanya security kita itu keliling terus, Pak, seperti itu. Memang namanya tadi cerita dari Pak Rahman tuh bilang, ada yang bandel, ada Pak, saya nggak ingin tegur-tegur seperti itu. Ya namanya orang nggak biasa pakai masker, pakai masker kan kita sendiri Pak ngerasain Pak. Ya, apalagi sekarang terakhir suruh double Pak gitu kan seperti itu. Betul. Waduh begitu kita pakai yang masker bedah pun juga wah ngap juga begitu kita jalan seperti itu. Ya. Tapi mau nggak mau kita harus menyadarkan kesadaran kita sendiri ini untuk kesehatan kita. Ya. Kita ingat bahwa tahun lalu itu sebelum Lebaran kan India meledak seperti itu Pak. Betul Pak. Dari pihak epidemiologi kita ngomong ini sebentar lagi Indonesia nih. Bentar lagi pada mau mudik segala macam, ini variannya udah beda. Ya ini entah maaf itu gayanya budayanya orang India sama Indonesia hampir sama. Tidak taat seperti itu, tidak disiplin. Ya benar juga kejadian itu sudah diprediksi akhirnya meledak juga kondisinya seperti itu. Nah ini ya mudah-mudahan kita berharap tanggal 26 nanti yang tadi kita bilang otomotif adalah bagian dari esensial juga bisa diberikan kelonggaran oleh pemerintah. Ya, kita juga berpikirnya tadi dengan Bapak siapa di Surabaya juga namanya kita punya mobil, udah ada masalah, amit-amit kalau misalkan ada teman atau saudara atau apa yang ingin bawa ke rumah sakit atau kemana, mobil rusak juga bermasalah juga. Kita mau benerin nggak bisa, ngebengkel tutup semua segala macam seperti itu. Bahkan kita pun seandainya dibuka dengan jumlah petugas yang ditentukan ya kita ikutin. Mungkin nggak bisa sampai sore, sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4. Kita ikutin juga nih dari pihak seperti itu. Jadi kemudahannya kita harapkan supaya kemudahan itu bisa diberikan sehingga dampak ekonominya itu juga tidak terlalu parah pada akhirnya nanti gitu Mas Anto. Betul Pak. Jadi kesimpulan dari Pak Ridwan, pihak MGK berharap tetap ini diberikan kelonggaran untuk buka ya Pak. Betul Pak. Siap untuk ikuti setiap aturan tambahan yang diperlukan ya dari pemerintah. Oh iya harus Pak. Karena kita lihat sendiri tadi yang Ibu Leni bilang kios kita jumlahnya 1.800 Pak.
Wah, kebetulan saya yang memang pegang kios, jadi di situ tuh masing-masing ada yang jumlahnya 2, ada 4. Kalau dia kiosnya lebih besar, mungkin juga karyawan juga lebih banyak seperti itu. Belum termasuk ada bursa mobil juga di situ, Pak. Ada bengkel, ada otomotif yang sifatnya spare part segala macam di situ. Nah, itu kan ya karya semua mereka juga kesian juga mereka seperti itu, Pak. Iya, betul, Pak. Makanya kan ini di MGK ini kan komunitasnya sudah terbentuk ya, Pak ya. Dan rata-rata kan tahun terakhir saya rutin datang ke sana, interview, liputan sama tim, ya. Tenan-tenan ini juga kerasan sekali ya Pak ya, udah ada yang 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, waduh ini lama sekali gitu. Dan tokonya lebih dari 2 gitu, kayak itu. Rahel spoiler aja kiosnya ada 10 kalau nggak salah. Ya, 10 kios, Pak. 10 kios itu Pak Rohim Cas berapa itu, 5 atau 6 gitu. Iya. Itu kan karyawannya nggak mungkin 2 Pak, pasti lebih. Lebih Pak, lebih Pak, pasti lebih. Iya, begitu dapat info MGK tutup, aduh, itu saya mikir ini gimana ininya ya para karyawannya semuanya, aduh, gitu. Ya saya cukup prihatin juga Pak, sangat prihatin Pak. Iya Pak. Harapannya di tanggal 26 ini bisa dibuka ya Pak, harapannya. Iya, betul Pak. Dan kepastiannya tuh besok ya Pak ya, diumumkannya betul. besok. Kita pas diperkirakan masih malam Pak. Satu sisi kita juga melihat bahwa pemerintah juga posisinya kan serba salah Pak, dilematis sekali nih. Iya. Memikirkan antara kesehatan sama ekonomi ini harus seimbang bagaimana caranya Pak. Iya. Benar kata Pak Anto tadi, kalau misalkan di bagian tertentu diketatkan, tapi minta maaf bagian yang di pinggiran, di perkampungan segala macam, udah loss semua di situ kan, ya buat pemerintah buat si malakama itu Pak, mau ngontrol gimana, petugas terbatas. Iya betul Pak. Ya kan. Nah kita juga belum ada penelitian. Amit-amit nih kalau misalkan yang terkena positif ini, kalau misalkan diseleksi nih Pak ya, itu lokasinya di mana, latar belakangnya, pekerjaannya apa segala macam beda-beda Pak. Mungkin ada yang merasa, wah ini kenanya waktu di kampung atau di mana, tidak pakai prokes segala macam gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu juga Pak yang terkena positif itu sosialnya di mana gitu loh Pak. Betul. Ya kan, berarti kalau misalnya bisa dipetakan mungkin lebih jelas Pak gitu loh. Mungkin yang di perkantor mungkin ada, tapi persentasenya berapa persen? Di perkampungan berapa persen? Nah kita kan tidak pernah tahu tuh data-data seperti itu. Kita yang pasti kalau satu tempat kita lakukan prokes dengan baik, mungkin di tempat kerjanya benar. Nah dari pulangnya daerahnya tidak ada prokes ya sama aja bohong sih Pak. Iya. Seperti itu. Rumit memang rumit seperti itu. Iya betul Pak. Iya. Cuma kita sekarang bagaimana kita menjaga diri kita, tempat kita kerja, tempat kita di rumah bagaimana ya kita menjaga diri kita sendiri. Betul Pak. Itu Pak. Ya, jadi ini Pak ya, tanggal 25 biasanya malam Pak ya. Itu biasanya rata-rata Pak. Kayak kemarin kita waktu tanggal 20 selesai juga kita nunggu dari pagi siang sudah tungguin. Gak ada pengumuman tanggal tiba-tiba langsung ada live seperti itu ya. Tapi saya paham sih, pemerintah sih paham sekali Pak kondisinya sisi saat ini ya, dari faktor ekonominya itu diperhatikan sekali sih Pak. Dari semua lini dia perhatikan, dia dengerin sih. Kita berharap ya kita sih tetap optimis sih Pak, ini semua bisa berlalu sih Pak. Bisa diberikan kelonggaran tuh. Kita harapkan itu saja sih Pak. Ya memang harus kita akui sih Pak. Saya akui pemerintah kalau soal layanan kesehatan selama pandemi ini sih memang bagus ya Pak ya, bagus sekali. Ya. Gitu. Ya, saya pun juga ada pengalaman keluarga yang kena COVID, itu pelayanan dari sekelas puskesmas saya cukup baik gitu pelayanannya. Di tengah lagi kisruh begini, tapi mereka tetap bisa menyodorkan layanan yang terbaik begitu. Tapi untuk yang ini nih, kita yang kegiatan bisnis ini nih, yang dipukul rata ini loh Pak, esensial non esensial gitu. Kita dianggap non esensial. Yang memberatkan itu sangat berat sekali. Sementara di sisi lain kan pengusaha ya, di dua talk show sebelumnya nih Pak, sebelum ini saya ngobrol dengan Pak Wahyu, dengan ada yang lain-lain, pengamat otomotif. Pengusaha juga berat sekali nih Pak. Pengusaha dihadapkan oleh ya
ini kan mau nggak mau tiap bulan dia harus bayar, ada cicilan, ada gaji pegawai, pajak. Betul. Harus dibayar kan Pak judulnya. Tidak. Iya Pak. Judulnya harus bayar. Bank pun juga paling hanya menurunkan suku bunga. Gitu. Iya. Tidak ada tidak ada boleh ditunda, nggak ada kayak gitu. Iya. Memang situasinya cukup berat sekali. Iya. Begitu Pak. Oke, ini tadi dari talk show ini saya sudah bisa ambil kesimpulan. Tadi dari Ibu Leni, dari Pak Rahman, dari Pak Ridwan, terima kasih sekali. Dan tadi dari Coach Steven, Surabaya, terima kasih sekali. Jadi kesimpulannya adalah kita berharap ada relaksasi ya dari pemerintah. Betul Pak. Minimal bisa diizinkan untuk beroperasi kembali. Gitu ya, untuk sektor bisnis otomotif ini. Mungkin nggak hanya di MGK, tapi yang lainnya juga bisa bergerak lagi nih ekonominya. Ya, saya yakin nih 20 hari nggak beroperasi gini kan turunnya drastis sekali ya Pak. Gitu. Oh iya Pak, pasti Pak. Perputaran uangnya pasti turun drastis sekali dan saya yakin pasti pemerintah ikut merasakan juga gitu. Ya, sebagai regulator pasti juga bank juga pasti turut merasakan juga perputarannya pasti signifikan sekali gitu ya Pak. Gitu. Oke, dan juga kesimpulan berikutnya MGK siap mengikuti aturan tambahan dari pemerintah jika diperlukan ya Pak terkait dengan prokes. Gitu. Ya. Kalau boleh diizinkan Pak. Ya, gimana otomotif Pak? Bukan cuma di MGK, di seluruh Indonesia boleh dibuka dengan catatan prokes ketat, kita siap Pak itu. Tadi Pak Rahman sudah menjamin seperti itu. Ya. Yang melanggar denda atau ada tindakan khusus apa ya silakan, tapi boleh beroperasi itu aja sih Pak. Ya, intinya cuma satu diberikan izin boleh beroperasi gitu ya Pak. Ya, untuk betul, semua sektor bisnis otomotif. Oke. Baik. Oke, mungkin dari Coach Steven Surabaya, mungkin ada tambahan Coach Steven? Coach Steven Surabaya. Tadi Pak Ridwan Pak Coach Steven Surabaya cerita di Surabaya ada 3 sentra otomotif. 1 sudah buka nih Pak Ridwan. 2 masih tutup. Gitu. Coach Steven Surabaya ada tambahan? Coach Steven? Dari yang lainnya mungkin Pak Henry dari dealer ada mau ada yang disampaikan? Silakan, saya buka kesempatan. Ada Coach Steven? Sebelum saya akhiri. Oke, jadi mungkin dari semua industri ya mungkin punya semacam seperti yang saya buat di truk itu untuk jasa layanan jasa servis door to door. Tapi harus dipastikan ya kalau saya ada tulis di situ door to door itu, tapi saya dengan standar saya pakai masker, sarung tangan plastik itu, terus spray itu yang saya jalankan. Jadi customer tahu bahwa kita datang dengan alat itu. Jadi paling enggak kita sudah mencoba cari rezeki lah ya. Ya. Ini home service ya, Coach Steven ya? Ya home service ya. Ya, ini setahu saya ini udah lama dijalankan oleh Coach Steven ya. Sudah lama ya dijalankan oleh Autogarat Surabaya ya, Coach Steven. Iya, kan langsung kita switch strategi kan kalau kondisi begini harus gimana, kita harus mikir ke depan. Ya. Tadi juga udah disampaikan Bu Leni ya kepada para tenant di MGK juga bisa kalau memungkinkan bisa melakukan mobile home service ya. Ya, dan juga didorong juga untuk berdagang online juga ya Bu ya. Selain buka kios juga berdagang online. Begitu ya Bu. Ya. Itu mungkin solusi sementara ini ya. Tapi kita berharap di tanggal 26 benar-benar bisa dibuka. Benar-benar bisa beroperasi lagi sektor bisnis otomotif. Amin. Amin. Ya, kita berharap semua ini ya Bu ya, biar ekonomi kita di sektor bisnis otomotif
berjalan lagi ya, bergerak. Benar, Pak. Gitu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ada lagi mungkin dari Pak Ridwan, Pak Rahman ada tambahan lagi? Bu Leni, silakan Bu. Iya. Ya memang kita semua ya terus terang Pak, ya kita semua di lubuk kita ini memang PPKM ini kita merasa ya pahit sekali Pak dampak PPKM ini. Dampak yang pahit sekali cukup besar lah terhadap semua sektor ekonomi yang ada di Indonesia ini Pak. Makanya kita mengharapkan kebijakan dari pemerintah memberikan kelonggaran untuk semua sektor lah, ya terutama yang esensial ini untuk dapat tanggal 26 ini untuk dapat diperbolehkan yang membuka kembali ya dengan peraturan mungkin 50% atau hanya sampai jam berapa kita akan taat pada peraturan pemerintah ini Pak. Itu aja yang saya sampaikan Pak. Meminta himbauan kepada pemerintah untuk dapat membuka kembali di bidang-bidang esensial seperti otomotif ini di tanggal 26. Oke. Baik, saya rasa cukup Pak Anto. Ya, saya rasa juga cukup Ibu ya. Ya kita mudah-mudahan ya ada kebijakan yang menguntungkan untuk kita nih Bu dari pemerintah. Gitu. Benar. Amin. Amin. Oke, Ibu Leni, terima kasih. Pak Stephen Surabaya, terima kasih. Ya, Pak Ridwan, Pak Rahman, ya, Pak Henry, terima kasih. Terima kasih partisipasinya, terima kasih waktunya. Ya, diskusi ini. Terima kasih Pak. Jadi lebih mencerahkan nih Bu. Jadi kita juga tahu kondisi sebenarnya. Dari kemarin saya penasaran di MGK tuh gimana. Saya mikirin 1.800 kios ya tutup ya. Aduh, gitu jadi. Juga kepikir itu gimana mereka nih bekerja nih. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih semuanya atas waktunya. Salam sehat selalu ya. Ya, salam sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Thank you. Salam sehat. Ya, mari.